bukti ilmiah yang dipercaya bisa menurunkan angka kejadian. Oleh karena itu, penerapan bandul VAP merupakan upaya untuk menurunkan angka VAP itu sendiri dan mutlak harus kita kerjakan. Dan peran perawat merupakan hal yang sangat penting dalam menerapkan bandul tersebut. Kenapa peran perawat menjadi sangat penting? Mungkin Mas Daniel atau Mas Tama yang dulu mantan ICU kan tahu, saya berkali-kali bilang 90% pasien ICU itu selamat, survive, itu karena peran perawat. Tetapi 90% juga pasien itu meninggal juga karena perawat. Adil nggak? Nggak adil ya? Nah, itu. Karena memang 24 jam yang berada di samping samping pasien adalah teman-teman perawat itu semuanya. Sehingga memang sudah sepantasnya lah keperawatan ICU yang ada di Merah Putih ini harus kita create, kita angkat, kita naikkan standarnya sehingga kita akan memiliki keterampilan yang lebih bagus. Target saya di Merah Putih nanti kita bisa melakukan perawatan ICU primer yang paripurna, dan kita kalau bisa nanti malah sebisa mungkin akan berkembang ke ICU sekunder. Kenapa? Karena kita memiliki dokter jantung, dan dokter jantung itu bisa melakukan suatu tindakan kateterisasi dan lain sebagainya, di mana ICU sekunder syaratnya adalah ada tindakan PCI yang dilakukan di ICU. Maka dia bisa dikatakan sebagai ICU sekunder. Oke. Tujuan yang pertama adalah memahami tentang VAP, pencegahan dan pengendalian kejadian VAP, pelaksanaan bandel VAP. VAP definisinya apa? Nah, ini tolong dipahami buat teman-teman semuanya. Ventilator associated pneumonia itu adalah suatu pneumonia yang terjadi setelah 48 jam terpasang pipa endotrakeal dan pemakaian ventilator. Entah itu pipa endotrakeal, entah itu trakeostomi, intinya 48 jam setelah pemasangan intubasi endotrakeal atau trakeostomi dan terjadi infeksi, itu kemungkinan besar itu suatu ventilator associated pneumonia. Dan ini merupakan bagian dari hospital acquired pneumonia. Oke. Nah, tadi saya bilang early-nya onset-nya adalah antara 48 sampai dengan 72 jam. Itu. Nah, di sini slide-nya belum ganti. Udah ganti belum slide-nya? Slide-nya sudah ganti belum, teman-teman? Belum. Belum, dokter. Masih yang mana? Belum, dokter. Masih yang judul, dok. Masih yang pertama, dokter. Masih yang pertama? Oh, berarti sinyal saya jelek banget, sumpah. Bentar. Sudah ganti belum, teman? Sudah ganti kah? Sudah, dokter. Sampun, dokter. Sekarang sampai yang tujuan. Penyebab. Bukan. Penyebab. Oke, penyebab ya. Sekarang yang mana sekarang slide-nya? Penyebab, dokter. Penyebab pneumonia. Masih penyebab? Iya, masih penyebab. Waduh, Ya, emang jelek nih sinyal saya nih. Oke. Belum pindah ke klasifikasi? Belum, dokter. Belum. Mikroorganisme penyebab pneumonia ya? Ya. Oke. Ya, di situ dilihat ya, mikroorganisme penyebab pneumonia yang early onset itu bakterinya meliputi
Haemophilus influenza, dan lain sebagainya itu. Yang late onset adalah Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter, Staphylococcus pneumoniae, dan lain sebagainya. Early onset, dikatakan early onset itu kalau kurang dari, kalau sekitar 48 jam. Kalau lebih dari 72 jam, dikatakan sebagai late onset. Dan biasanya yang early onset itu pneumonia-nya lebih bagus kumannya dan masih respon terhadap terapi antibiotika. Tetapi yang late onset, kuman-kumannya adalah kuman-kuman yang relatif dia itu kuman-kuman yang sifatnya sudah resisten terhadap antibiotika atau methicillin resisten. Makanya ada istilah MRSA dan lain sebagainya itu, ESBL itu adalah kuman-kuman yang pada late onset. Oleh karena itu, kalau ketemu VAP yang late onset, biasanya antibiotiknya akan acak-adul. Kita akan susah untuk mencari antibiotik yang resisten. Pernah lihat contoh pasien yang trakeostomi kemarin ya? Yang apa? Meninggal tuh. Bu Yustiani. Bu Yustiani, itu kan kumannya sudah resisten dengan meropenem dan lain sebagainya. Hanya bisa menggunakan amikasin. Nah, itu kumannya adalah kuman-kuman late onset. Sehingga kalau ketemu yang late onset, ini kita harus hati-hati. Slide sudah ganti belum? Masih tetap sama, Bapak. Masih sama? Iya. Ya udah. Kenapa slide-nya masih tetap sama ya? Keluar dulu ya. Ya, Dokter. Sorry, saya keluar dulu biar Ya. enak. Ini sudah berubah, Dokter? Sudah bisa, Dokter? Berubah. Sudah berubah. Yang mana? Ini sekarang Yang mana, Mas? yang masuk ke gambar. Ke Gambar, oke. Ya. Nah, ini yang saya bilang. Kenapa kita itu harus resian, nggak boleh ceroboh. Lihat ya, kuman-kumannya. Kumannya ini merupakan kuman autodigestif. Autodigestif itu adalah kuman yang berasal dari perut, masuk ke saluran napas, melalui yang mana? Itu lihat tuh. Melalui jalan-jalan di atas kaf. Di atas kaf itu akan membentuk suatu sekret-sekret yang dari mulut, di mana sekret-sekret dari mulut adalah suatu media berkembang biaknya bakteri, yang ini akan menyebabkan pembentukan suatu koloni kuman. Nah, koloni kuman ini dalam jumlah tertentu, dia akan menyebabkan infeksi. Oleh karena itu, dipilihlah ET dengan kaf yang ada di supra balon itu agar koloni yang ada di suprabalon ini itu bisa diencerkan atau dikurangi jumlah kumannya sehingga tidak membentuk suatu koloni yang nantinya akan membentuk suatu infeksi. Itu yang pertama. Yang kedua, selama kita memasang ET, ujung ET pasti akan menyenggol-nyenggol mulut, ya enggak? Nyenggol lidah, nyenggol mulut, nyenggol kerongkongan. Nah, yang menyenggol-nyenggol itu akan membuat suatu lapisan tipis yang berisi kuman, dan karena letaknya dia ada di dalam trakea, setelah itu masuk, dia lama-lama akan membuat biofilm. Biofilm inilah yang nanti akan menjadi media terbentuknya berkumpulnya kuman dan berkembang biaknya kuman. Intinya dari suatu infeksi, kalau kumannya itu kita kurangi jumlahnya, kita kurangi perkembangbiakannya, maka walaupun ada kuman, tapi tidak akan bisa menimbulkan suatu infeksi. Oleh karena itu memang gunanya kita melakukan suction, gunanya kita melakukan oral hygiene, gunanya kita melakukan prosedur intubasi dengan steril itu adalah untuk mengurangi jumlah kuman sehingga kuman tidak menjadi suatu koloni lagi. Gitu. Oke, sudah berubah slide-nya? Masih tetap. Belum. Belum, Dokter. Masih tetap, Dokter. Masih tetap. Sama, Dokter. Belum berubah yang ini? Belum. Oke. Dari gambar tadi itu bisa kita lihat bahwa intinya konsep terjadinya infeksi itu adalah ada 3 hal.
Agen, environment, host. Host itu adalah tubuh manusia. Environment itu adalah lingkungan di dalam paru-paru, di dalam trakea pasien itu. Agent adalah kumannya sendiri. Nah, antara lingkungan, kuman, dan host, kalau berinteraksi akan terjadinya infeksi. Contohnya, agennya, kumannya berlebihan, environment-nya, daerah sekitar ET-nya kotor, hostnya, pasiennya, daya tahan tubuhnya rendah. Nah, dalam kondisi itu nanti akan bisa menjadi suatu infeksi. Oleh karena itu, langkah pencegahannya terbaik gimana? Pasiennya nutrisi dicukupi, cairannya dicukupi, agennya, jumlah kumannya dikurangi, jumlah kumannya diperbaiki, jangan terlalu banyak kuman dengan oral hygiene, sikat gigi, dan lain sebagainya. Lingkungannya akan diperbaiki dengan oral hygiene. Oral hygiene akan memperbaiki lingkungan mulut. Mulut akan menjadi basah, lingkungan mulut yang basah itu akan menjadi tempat pertumbuhan kuman yang tidak cocok oleh kuman itu sendiri. Tapi kalau lingkungan mulut menjadi asam, oleh karena oral hygiene-nya tidak sering, maka lama-lama kuman akan senang berada di situ. Gitu. Sudah berubah slide-nya belum ya? Belum, Dok. Belum, Dok. Belum, Dokter. Oke. Sudah, sekarang sudah berubah, dokter. Sudah berubah. Berarti Sudah. gini aja ya, Mas ya. Sekarang Iya. identifikasi VAP. Ya, identifikasi VAP. Oke, identifikasi VAP. Yang ini udah berubah belum? Sekarang sudah berubah konsep dasar terjadinya infeksi. Saya bilang tadi, konsep besar terjadinya infeksi. Jadi gitu ya, Mas ya. Teman-teman semuanya, agen, host, environment. Agen itu kumannya, host itu manusianya, pasiennya, environment dan lingkungannya. Oke. Kemudian identifikasi VAP. Secara klinik, jika kita merawat pasien yang on ventilator dengan intubasi, dalam waktu lebih dari 48 jam atau 78 jam, tiba-tiba pasien demamnya naik lebih dari 38 derajat Celcius, atau hipotermi kurang dari 35 derajat Celcius, penambahan jumlah sputum yang purulen, pasien tiba-tiba ada batuk, pasien tiba-tiba dengan sesak napas atau takipnu, dan ini kalau pada pasien ventilator ditandai dengan apa? Ditandai dengan pola napas yang mulai cepat atau kebutuhan akan oksigen yang semakin tinggi. Karena dengan oksigen biasanya saturasi semakin lama semakin turun, ketika dinaikkan oksigennya saturasi bagus. Nah, kebutuhan akan oksigen yang lebih tinggi ini hati-hati. Berarti jika diikuti dengan tanda yang sudah mulai demam, ada podik sputum yang semakin purulen, pasien kebutuhan oksigennya mulai naik, ada sesak nafas, dan ini nanti sudah menjadi tanda bahwa kita harus melakukan suatu pengecekan terhadap ronsen toraks. Apakah ada suatu progresif pneumonia ataukah ada suatu bentuk pneumonia yang sebelumnya tidak ada sekarang menjadi ada. Gitu. Paham ya? Oke. Slide sudah berubah. Laboratorium jelas leukosit lebih dari 12.000 atau mungkin kurang dari 4.000. Dan dari kultur aspirasi trakea ditemukan leukosit lebih dari 10,5 ppm, tapi kita jarang melakukan ini. Dan perubahan dari analisa gas darah. Nah, saya bilang tadi, kebutuhan akan oksigen semakin lama semakin meningkat karena PF rasio adalah apa? PF rasio itu adalah P itu adalah PaO2, F itu adalah FiO2. P dibagi F kalau kurang dari 250 atau 300 berarti 300 itu menandakan bahwa ada permasalahan di paru-paru pasien terhadap difusi oksigennya itu. Oleh karena itu, ketika saya mengaktifkan cek AGD, teman-teman merawat juga harus mulai melihat ini. Sudah mulai belajar melihat PF rasio itu. PF rasio itu misalkan gini, PaO2-nya 150, FiO2-nya 100%. Artinya kan 150 dibagi 1, karena per 100 itu 1, 100% per 100 kan 1. Ini nilainya jadi 150. Artinya apa? Untuk memiliki PaO2 150, dia harus butuh oksigen 100%. Sehingga PaO2-nya akan cuma 150. Berarti jelek kan? Nah, PF rasio yang semakin kecil itu menandakan bahwa pasien paru-parunya semakin jelek. Oke.
Berubah ya. Sekarang kita ngomong ke pengendalian infeksi. Intinya dari VAP adalah mengendalikan infeksi. Dan ini sudah mulai masuk ke bundle VAP satu persatu. Yang pertama adalah cuci tangan. Oke, semua pada tahu. Cuci tangan di 5 momen. 5 momen harus kita kerjakan. Cuci tangan dengan cara yang benar harus kita kerjakan. Intinya dicuci tangan bukan hanya melindungi kita, tapi juga melindungi pasien kita juga. Terus memakai baju yang bersih dan memakai sarung tangan. Ini dalam beberapa jurnal dikatakan dia efektif mengurangi jumlah koloni kuman. Terutama dalam melakukan suction. Entah itu melakukan suction di mulut pun sebaiknya dilakukan dengan cara steril. Karena apa? Kan kuman-kuman yang ada di paru-paru kan berasal dari mulut juga toh, yang turun ke endotrakeal. Ya toh? Nah, makanya itu melakukan suction pun harus menggunakan cara yang steril. Walaupun di mulut pun juga menggunakan cara yang steril. Itu yang pertama. Kemudian, cuci tangan yang benar, oke, semua bisa. Saya yakin bisa ya. Nggak usah saya bahas, nanti itu malah terlalu panjang. Nah, ini mesin ventilasi mekanik dan perangkatnya. Mesin ventilasi mekanik bukan merupakan faktor risiko penting terjadinya VAP. Ingat, ya. Jadi infeksi dari paru-paru itu tidak bisa tertular karena ventilatornya. Paham? Bukan berarti, berarti harus punya dok, harus punya ventilator khusus ini. Enggak. Ventilator tidak akan bisa menjadi media untuk menularkan VAP. Tapi justru sirkuitnya yang akan bisa menjadi media terjadinya suatu VAP. Disinfeksi sirkuit pernafasan serta oksigen analyzer dan nebulizer. Ingat ini. Nah, saya sering melihat alat-alat nebul itu setelah dipakai, geletak, dan saya nggak tahu disterilkan lagi atau enggak. Dan sebaiknya alat-alat yang nanti menjadi suatu perantara untuk memasukkan obat ke paru-paru secara langsung sebaiknya adalah seharusnya dalam bentuk alat-alat yang steril. Kayak laringoskop. Laringoskop itu yang harus steril itu bukan pegangannya, tetapi blade-nya. Nah, di sini saat pegangannya disteril ke KB ya. Cukup blade-nya, dan itu pun tidak harus steril. Cukup dicuci menggunakan disinfektan DDT tingkat tinggi saja. Sudah lebih dari cukup. Karena apa? Karena kalau menyeterilkan blade juga resiko nanti akan mati. Dan akhirnya kalau sudah dalam bentuk pouches, kita nggak tahu pas mau kita pakai ternyata mati. Nah, mendingan kita bersihkan dengan disinfektan DDT yang DDT itu dan tingkat tinggi itu, pas mau dipakai kita bersihkan lagi sehingga nanti kita bisa merawat pasien laryngoscop dengan baik. Kasus semalam yang menemani saya siapa itu? Mati berapa kali mati dan akhirnya murup pas sudah hampir berapa menit itu ya saya bagging itu. Nah, itu nggak bagus. Bagging pasien pneumonia dan nggak tahu itu COVID atau nggak COVID karena screening kita juga cuma seperti itu bahaya sekali itu. Oke, penggantian rutin sirkuit tidak diperlukan. Ingat ya, tidak usah terlalu sering mengganti sirkuit. Wah, Mas ya. Tidak usah terlalu sering mengganti sirkuit. Karena apa? Sirkuit diganti kalau kotor. Ketika ada air kondensat, cukup dibuang aja airnya itu. Gitu ya. Oke. Nah, ini penggunaan HME. Alhamdulillah kita sudah menggunakan HME dan tolong diingat kelembapan serta mengurangi bentuk kondensat dan koloni bakteri dan dapat diganti sampai 7 hari. Setiap 7 hari sebaiknya kita ganti kalau bersih, tapi kalau kotor langsung kita ganti. Kerugian HME adalah tahanannya terlalu besar sehingga kadang-kadang VTE-nya nggak nyampe dan lain sebagainya. Itu. Oke, penggunaan kateter sedotan trakea. Nah, ini ya saya bilang. Kateter sedotan trakea yang sistem tertutup. Jangan lupa pasien yang semalam diintubasi itu menggunakan closed suction-nya setelah pagi hari. Itu sudah jadi protap kita. Begitu kita melakukan intubasi pada pasien, langsung dipasang closed suction. Jelas? Jika harus menggunakan sedotan trakea yang tunggal dan tanpa closed suction, harus digunakan dengan secara steril dan aseptik mungkin. Tapi tetap kita gunakan closed suction saja, karena kita sudah punya. Oke? Nih, penghisapan lendir hanya jika diperlukan, jangan terlalu sering. Lakukan tindakan aseptif, gunakan cairan steril untuk membersihkan jika kateter dimasukkan kembali ke ET. Sebaiknya dengan sistem tertutup, closed section, dan gunakan APD. Untuk NIV, sebisa mungkin digunakan untuk mengurangi kejadian VAP. Permasalahannya,
pasien di merah putih kebanyakan dikonsulkan ke ICU sudah dalam kondisi yang jelek, sehingga tidak ada kesempatan buat kita untuk mengintervensi dalam menggunakan NIV. Selalu datang ke kita sudah dalam kondisi yang seharusnya sudah diintubasi. Itu jadi masalah. Beda nanti kalau IWS sudah jalan, KOT sudah jalan, pasiennya masuk ke ICU dan pasiennya masih memungkinkan menggunakan NIV, sehingga penggunaan intubasi akan semakin berkurang dan kejadian VAP juga akan semakin berkurang. Penggunaan ET akan menyebabkan sistem kekebalan mekanik dari saluran napas itu terganggu. Karena apa? Penekanan dari balon trakea itu akan mengganggu mukosa. Mukosa menjadi iskemik dan di sini cepat sekali menimbulkan suatu peradangan dan penumpukan sekret di sekitar balon. Seperti gambar tadi, penumpukan sekret di sekitar balon itu menjadi media untuk tumbuhnya koloni, sehingga nanti apa? Dia akan menjadi mediator terjadinya suatu VAP sendiri. Oke. Tekanan balon dijaga sekitar 20 mm Hg. Ya, makanya kita beli alat yang low pressure tadi, sudah dibelikan sama rumah sakit, dan penghisapan intermittent orofaringeal dan sekret saluran pernapasan atas sekitar balon. Nah, ini penghisapan intermittent orofaringeal sekret di atas sekitar balon tidak akan bisa kita lakukan kalau kita tidak menggunakan ET dengan subglottic suction. Itu. Kalau kita sudah menggunakan ET subglottic suction, maka kita bisa melakukan ini. Karena itu dicatat Mas Daniel sama Mas Tama, kita sebaiknya besok menggunakan ET subglottic suction. Oke. Kemudian orotracheal intubation lebih dianjurkan daripada nasotracheal. Enggak, kita semua lama ini orotracheal karena memang zaman dulu nasotracheal sering dipakai untuk tindakan ventilator. Ini yang ET khusus itu loh. Nah, ada apa namanya? Untuk suctionnya di sini dan nanti untuk suction di daerah atas sini. Di atas balon. Sementara ini untuk mengembangkan yang ini untuk mengembangkan balon. Yang satu lagi yang ada tutupnya ini untuk mensuction yang di seket-seket yang di atas balon itu sendiri. Itu ET-nya namanya saya lupa. ET apa yo? Nanti kita cari. Mudah pernah pakai Mas Daniel ya. Jadi kita tahu nanti seperti itu. Oke, selang nasogastrik untuk nutrisi. Nah, ini sebetulnya secara teori jujur, selang nasogastrik itu sudah ditinggalkan. Selama ini yang lebih diutamakan adalah bukan orogastrik, bukan NG tapi OGT. Resiko sinusitis mengganggu sphincter esofagus atas yang akan memfasilitasi reflux bakteri dari lambung. Oleh karena itu, penggunaan orogastrik tube lebih dianjurkan daripada nasogastrik tube. Ini kesempatan untuk pasien yang tetanus, sebaiknya kita nanti akan ganti menggunakan orogastrik tube saja daripada nasogastrik. Sepakat ya? Besok kita pasang. Status gizi, hipoalbumin berkontribusi VAP karena apa? Dia menurunkan kemampuan host untuk mempertahankan diri terhadap infeksi-infeksi tadi itu. Sehingga pemberian gizi yang cukup, hipoalbumin itu harus diatasi dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, saya selalu meminta Mas Nurkolis untuk ikut visite, bukan karena apa-apa. Karena Mas Nurkolis adalah orang yang bisa tahu gizi dan dia yang bertanggung jawab terhadap pelayanan gizi di ICU kita. Memulai secara dini nutrisi enteral, mengurangi. Jadi secara dini melakukan nutrisi enteral itu akan mengurangi terjadinya resiko epitel pencernaan sehingga menurunkan kebutuhan profilaksis tes ulcer. Jadi gini, kenapa saya selalu bilang uji air kalau sudah bagus segera mungkin diet, karena diet inilah yang akan memperbaiki epitel-epitel di lambung sampai usus-usus sehingga nanti akan mengurangi pertumbuhan kuman dari lambung, dari usus yang akan menyebabkan melari ke paru-paru yang menyebabkan VAP. Kan kita sepakat bahwa kuman yang dari paru-paru itulah kuman autodigestif. Oleh karena itu, jangan sampai kuman-kuman yang ada digestif ini berkembang biak cepat oleh karena pasien tidak makan sama sekali. Karena dengan memberikan makan secepatnya itu, mempertahankan fungsi epitel pencernaan dan menurunkan kebutuhan profilaksis stres ulcer. Sementara profilaksis stres ulcer kalau diberikan terlalu banyak juga tidak bagus. Karena apa? Karena dia menyebabkan asam lambung yang naik sehingga posisinya basah, sehingga kumannya tidak mati dalam kondisi yang basah tadi itu. Oke. 30-45 derajat semi recumbent. Ingat ya, bukan kepalanya yang nekuk, tetapi badan ke atas yang nekuk, namanya semi recumbent.
mencegah aspirasi jika tidak ada kontraindikasi. Kontraindikasinya apa? Kontraindikasinya adalah pasien shock, hipotensi. Tidak lagi menggunakan semi recumbent 34,5 derajat, tapi harus kaki yang diangkat, kepala yang di bawah. Penggunaan tempat tidur kinetik dipercaya memperbaiki drainase sekret dan fisioterapi dada. Ini yang kita belum jalan. Fisioterapi dada ini akan beberapa tidak dianjurkan dalam kondisi yang desaturasi, tapi dalam kondisi pasien yang stabil, sebaiknya fisioterapi dada segera mungkin dilakukan. Ini semi recumbent seperti ini. Paham? Tadi saya sudah mencontohkan pasien Bu siapa sama Pak Zainal itu posisi seperti ini. Jadi jangan hanya kepalanya yang nekuk, tapi semi recumbent dari pinggang ke atas dia itu memang benar-benar 30 sampai 45 derajat. Paham ya? Oke. Obat-obatan. Profilaksis stres ulcer pada penggunaan ventilator mekanik akan menaikkan pH asam lambung sehingga meningkatkan risiko kontaminasi negatif. Karena apa? Yang saya bilang tadi, pH asam lambung itulah yang dibutuhkan tubuh kita untuk membunuh kuman di lambung. Kalau pH-nya asam ini dikurangi menjadi basa, justru malah kuman ini tidak mati, sehingga akan menjadi kontaminan aurodigestif dan menyebabkan VAP. Dan jika ada risiko besar perdarahan di gastrointestinal, maka pemberiannya jangan PPI, tapi H2, yaitu ranitidin. PPI juga bisa diberikan kalau dalam kondisi memang kemungkinan besar dia akan jadi suatu stres ulcer, tetapi dengan resiko. Dan kemudian sukralfat harus segera mungkin kita berikan dalam kondisi di mana sudah diet dengan bagus, maka sukralfat harus kita berikan. Sukralfat bekerja untuk melapisi mukosa lambung biar tidak peka terhadap asam lambung yang berlebihan. Oleh karena itu, memang sukralfat menjadi pilihan utama karena sukralfat bisa melapisi lambung tanpa mempengaruhi pH lambung. Obat sedasi tidak ada indikasi, sebaiknya dihindari sehingga dapat mengurangi aspirasi orofaringial. Makanya tiap pagi harus selalu dicek obat sedasi masih diperlukan atau tidak, dikomunikasikan dengan dokternya. Kalau masih perlu diberikan lanjut, atau tidak perlu stop segera mungkin obat sedasi. Di dalam bundle VAP ada dikatakan bahwa asesmen keharian untuk penggunaan obat-obat sedasi. Untuk mengurangi penggunaan obat sedasi harus dilakukan evaluasi pemakaiannya setiap hari sehingga menurunkan kebutuhan penggunaan ventilator mekanik. Oke. Ini yang belum kita kerjakan karena saya mau memberikan obat ini belum memungkinkan karena pasien masih bleeding di NGT-nya. Pemberian obat-obat DVT. Kita bisa menggunakan heparin subkutan atau menggunakan Arixtra, low molecular weight heparin, atau menggunakan obat itu apa yang namanya dia yang dipakai Budita itu Lovenox ataupun bisa. Tapi rata-rata di ICU lebih memilih menggunakan heparin subkutan 2 kali 5.000 unit subkutan. Kebersihan mulut. Nah, ini mengapa penting kebersihan mulut itu? Dental plaques atau namanya karang gigi menjadi tempat berkembangnya kuman. Setelah 48 jam, flora normal yang di dalam mulut akan berubah menjadi patogen. Jadi gini, di dalam mulut itu ada flora-flora normal. Dalam 48 jam, kalau tidak dibersihkan, jumlahnya akan menjadi berlipat-lipat dan ini akan menjadi patogen. Kenapa patogen? Karena hostnya sudah turun keadaan umumnya. Dan ini dapat menyebabkan VAP. Oleh karena itu, menjaga kebersihan mulut secara rutin, menyikat gigi setiap 12 jam. Ingat ya, menyikat gigi, bukan oral hygiene. Menyikat gigi setiap 12 jam untuk mencegah terjadinya plak. Membersihkan mulut setiap 2 sampai dengan 4 jam. Nah, ini yang namanya oral hygiene ini. Membersihkan mulut itu namanya oral hygiene. Setiap 2 sampai 4 jam. Dan ini untuk memperbaiki flora environment mulutnya dan gunakan antiseptik bebas dari alkohol, biasanya chlorhexidine. Biasanya yang dipakai itu mereknya apa ya? Minosep ya, Minosep. Ada nggak Mas Minosep? Itu. Minosep. Ada? Nggak ada dokter. Adanya itu nanti spray itu. Oh, spray ya boleh. Itu 0,2% ya. Chlorhexidine yang bebas dari alkohol untuk membersihkan mulut 2 sampai 4 jam setiap 2 sampai 4 jam dan sikat gigi untuk per 12 jam. Nah, soalnya beda.
Membersihkan mulut fungsinya untuk memperbaiki flora mulutnya, sementara sikat gigi fungsinya adalah untuk mengurangi plak-plak yang akan menjadi tempat tumbuh kuman tadi itu. Penggunaan APD untuk melindungi kita, melindungi pasien. APD saya sudah tahu semuanya. Dekontaminasi peralatan saya sudah tahu semuanya. Sirkuit ventilator, ganti sirkuit setiap pasien ganti, pasti ganti ya. Ganti switch pernafasan jika kotor ya pasti. Kalau tidak kotor dan masih baik-baik aja, dalam waktu 7 hari sebaiknya diganti. Oke, segera ganti sirkuit bila kotor dan tidak membuka sirkuit ventilator secara rutin. Ini kenapa kita menggunakan closed suction? Karena kita tidak boleh setiap sesering mungkin untuk membuka ventilator, sirkuit ventilator ini, karena akan menyebabkan kuman itu masuk ke dalam sistem paru-paru pasien itu sendiri, dan ini akan mendorong terjadinya suatu pneumonia. Oleh karena itu, menghindari membuka secara rutin sehingga menggunakan closed section tadi itu. Buang kondensasi air dalam sirkuit, ketempatan kan di dalam sirkuit ada water trap. Nah, jika ada air di situ, secara cepat buang airnya, masukkan lagi sirkuitnya. Gitu. Pengendalian lingkungan kebersihan dan sebagainya, oke, sama. Oke. Nah, bandel VAP disimpulkan tahun 2005 memperkenalkan bandel VAP yang meliputi elevation of head of bed, ya, semi recumbent, posisinya semi recumbent, bukan head up, tapi semi recumbent. Head up itu selama ini pola pikirnya head up itu memang kepala yang diangkat, tapi semi recumbent, pinggang ke atas yang diangkat. Daily sedation, vocation, and assessment of readiness to extubate. Artinya apa? Setiap hari dievaluasi penggunaan sedasinya, kalau bisa divokasikan, diliburkan. Dan setiap hari itu harus di-assessment kapan sekiranya ini mau diekstubasi. Artinya apa? Program weaning segera mungkin setelah target-target semua tercapai. Nah, kita besok akan belajar lagi bagaimana mengenali target pasien dengan ventilator, apa yang harus di-weaning duluan, bagaimana proses weaningnya. Besok lagi ya. Oke. Yang ketiga adalah peptic ulcer disease prophylaxis, menggunakan obat-obatan yang sedikit mungkin mengurangi autodigestif, DVT prophylaxis, dan daily oral care with chlorhexidine 0,2%, free alkohol setiap 2 sampai dengan 4 jam, dan sikat gigi brush teeth setiap 12 jam. Kesimpulan, mencegah kontaminasi silang baik dari petugas peralatan maupun lingkungan, memberikan pendidikan dan pelatihan secara rutin kepada petugas, surveillance rutin untuk mendapatkan data kejadian VAP. Nah, ini nanti ini masuk ke indikator mutu kita bahwa pelaksanaan bandel ventilator baik atau tidak. Kalau indikator mutunya kejadian VAP-nya itu nanti akan susah untuk dinilai, tapi indikator mutu kita mendingan adalah pelaksanaan bandel ventilator pada pasien yang menggunakan ventilator sesuai dengan indikator dari PPI juga. Menjalankan aturan-aturan pencegahan dan pengendalian infeksi akibat pemakaian mechanical ventilator dengan VAP bandel dapat menurunkan VAP rate. Jadi selain tindakan-tindakan yang kelima tadi itu, masih kita tambahkan, ini yang lama ya, yang baru adalah penggunaan gastric tube, penggunaan ETT yang menggunakan subglottic suction, penggunaan low pressure measurement, pengukuran low pressure pada balon cuff antara 20 sampai 30 mm Hg. Terus satu lagi adalah itu aja, tambahannya 3 itu aja. Jadi ada 8 yang harus kita kerjakan untuk bandel VAP. Oke, mungkin ini daftar pustaka yang saya baca ini. Monggo Mas Daniel, kalau sudah ini saya akhiri. Saya terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tetap terima kasih untuk materi yang telah disampaikan. Untuk teman-teman ICU mungkin ada yang mau kita diskusikan bareng-bareng atau pertanyaan yang mau diajukan ke Dr. Novi, monggo silakan. Dari Mbak Indah Nuriani mungkin. Mbak Estiana, ayo. Maaf dok,
mau bertanya, untuk pasien kita yang tetanus itu kan untuk mulut itu kan dia giginya tuh geget gitu loh dok. Jadi untuk oral hygiene ke dalam kan kita agak kesulitan. Nah itu solusinya gimana ya dok? Oke, ini pertanyaannya bagus. Ini pertanyaan yang saya tunggu-tunggu sebetulnya. Kenapa? Yang pertama, kita harus sesering mungkin sedasi vocation. Artinya adalah obat-obat sedasi harus kita limitasi, kita batasi, biar pasien tidak terjadi prolong ventilator. Di sisi lain, kalau tidak diberikan obat sedasi atau masker relaksan, dia geget tidak bisa oral hygiene, gitu ya Mbak ya. Nah, terus solusinya bagaimana? Gini, kita ambil risk and benefit, resiko dan keuntungan. Kalau tidak di oral hygiene, pasiennya jelas flora kumanya akan tumbuh hebat dan dia nanti akan menyebabkan gangguan daripada pembersihan mulutnya dan akan menyebabkan infeksi paru-paru. Tetapi kalau diberikan obat sedasi, nanti sedasi vokasi kita gagal, nggak apa-apa. Pasien tetanus kita itu, kenapa kita tracheostomi secepat mungkin? Karena saya yakin banget itu akan menggunakan ventilator sampai berpuluh-puluh hari. Sehingga penerapan bandul VAP di sini menjadi mutlak, terutama oral hygiene-nya. Karena apa? Karena inilah faktor mayor. Jadi kita pisahkan faktor mayor, faktor minor. Faktor mayor di mana selama 20 sekian hari dia tidak akan makan sama sekali. Sehingga mulutnya akan kotor. Mau nggak mau inilah yang harus kita intervensi. Sementara menggunakan obat sedasi dan obat masker relaksan, itu pun tanpa dibersihkan pun kita memakai terus. Kan gitu. Nah, oleh karena itu, ketika mau membersihkan mulut, membersihkan biar rileks, bolus midazolam lagi dan dibolus rokulak lagi biar rileks, terus kita bersihkan. Karena bolus midazolam dan bolus rokulak itu pun berlangsung cuma sekitar 1-2 jam saja. Dan setelah itu pun juga pasien masih mendapatkan midazolam continuous sama rokulak continuous toh. Sama aja, kita tidak bisa sedasi vokasi. Karena kalau di sedasi vokasi, pasiennya kejang-kejang terus, kan gitu. Tetapi setiap hari harus kita upayakan, kita coba untuk coba di stop, masih kejang nggak? Oh kalau masih kejang diberikan lagi obatnya. Kalau nggak digitukan, kita nggak bakal pernah tahu kapan tuh kira-kiranya akan berakhir kejangnya, kan gitu. Karena pada tetanus itu, kejang yang sifatnya kejang spastik itu, kita nggak pernah tahu kapan akan hilangnya, tapi tiba-tiba hilang itu aja. Nah, biar kita tahu kapan hilangnya, mau nggak mau tiap pagi harus kita coba. Tapi kalau pas mau tindakan, kalau masih geget-geget seperti itu, harus dikasih masker relaksan. Dibolus 10 mg atau 20 mg rocuronium. Sehingga mulutnya bisa buka, terus kita bersihkan mulutnya. Gitu Mbak Esti. Gitu dokter, terima kasih. Sudah jelas Mbak Esti? Dokter, mau tanya dari Mara ICU. Ini dokter kait tadi diet itu kan juga mempengaruhi terhadap pencegahan FAP ya. Saya tanya terkait ini dok, tanda-tanda keberhasilan uji air itu seperti apa? Oke. Sampai saat ini tanda-tanda keberhasilan uji air itu masih belum jelas. Karena saya banyak baca tentang early feeding itu pun masih belum tahu ini kira-kira itu sudah efektif tidak. Oleh karena itu prinsipnya Mbak, prinsipnya adalah mungkin kalau teman-teman yang sudah mantan ICU Mutan tahu nih. Ini benar-benar kata-kata ini dipakai terus oleh start low, go slow. Artinya apa? Kalau begitu kita lakukan uji air dan residunya tinggal 30%-nya saja dari pemberian total kita, berarti pasien sudah bisa mulai diberikan diet cair. Tetapi start low, dimulai yang kecil, konsentrasi yang kecil, jumlah yang kecil dulu, sambil memperbaiki perfusinya, lama-lama nanti dinaikkan pelan-pelan. Nah, di sini saya lihat gizi kita belum bisa memahami ini. Makanya pas saya ngobrol kemarin langsung diberikan, susah coba itu dok, 200 kali sekian. Wah, oke banget jadi, tapi rapopo masalah gitu. Nah, kita belajar lagi di sini. Start low, go slow. Kebutuhan yang hari pertama, hari kedua cukup 1/3 atau setengah
dari kebutuhan total pasien itu. Dan itu pun kalau bisa dicukupi dengan yang cukupi terutama airnya saja, kalorinya nanti. Sampai hari kedua, hari ketiga, hari keempat kita naikkan pelan-pelan, kita naikkan pelan-pelan, kita naikkan pelan-pelan. Karena apa? Pasien kritis itu terjadi hipoksia. Walaupun saturasinya bagus, tapi dia hipoksia. Ususnya masih akan dikorbankan. Dalam hal ini, usus yang dikorbankan itu jangan diberikan beban yang terlalu berat terhadap nutrisi. Karena apa? Perfusinya dia akan jelek. Kalau bebannya sudah berat, perfusinya itu jelek di usus, kira-kira suplai oksigennya sama penggunaannya, tinggi penggunaannya akan semakin lama semakin iskemik kan? Ya, karena itu berikanlah pelan-pelan. Makanya start low, go slow. Intinya di situ intinya. Kalau bagaimana parameternya? Nggak bisa, saya ngomong nggak bisa. Nanti teman-teman perawat dengan feeling teman-teman perawat akan tahu sendiri, oh ini sudah bisa, oh ini tidak bisa. Tapi intinya adalah selama residunya itu sudah kurang dari 30% dari yang kita berikan, kita coba berani. Itu ya Mbak ya. Jangan biasakan uji air pakai air, uji air itu pakai air gula gitu. Uji air itu pakai air mentah. Jangan. Gitu. Oke, monggo yang lain. Monggo Mas Daniel. Oke. Ada lagi teman-teman? Mohon izin dok, saya Dini IPCN. Monggo, Mbak Dini. Alhamdulillah, terima kasih sekali. Terima kasih juga atas kesempatannya. Saya akan menyampaikan kepatuhan cuci tangan kalau mohon maaf dok, untuk data ICU saya kurang begitu hafal, tapi untuk kepatuhan cuci tangan sebelum dan sesudah, sementara ini kepatuhan cuci tangan teman-teman perawat tidak hanya di ICU itu baru sekitar 73-75%, sedangkan standar SPM kita adalah 85%. Kemudian sesudah menyentuh pasien, hand hygiene-nya sudah patuh sekitar 95%. Saya hanya ingin mengajak untuk semua teman-teman supaya ditingkatkan lagi kepatuhan cuci tangannya, terutama 5 moment, tidak hanya sebelum dan sesudah pasien sebelum dan sudah menyentuh pasien saja, tapi juga 5 momennya benar-benar dilakukan seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait bandel VAP yang tadi dokter sampaikan, mungkin nanti perlu koordinasi selanjutnya terhadap bandel yang sudah kita miliki, apakah nanti akan ada revisi dengan acuan-acuan terbaru atau seperti apa dok? Itu saja, terima kasih. Langsung ya Mas Daniel. Terima kasih Mbak Dini. Memang tidak hanya di Merah Putih, di Mundilan pun sama Mas saya di sana itu. Kepatuhan cuci tangan itu yang tinggi itu perawat. 70% bagi saya sudah tinggi sekali itu. Sudah bagus itu. 70-75%. Coba Mbak Dini ngecek dokternya, berapa nilainya? Saya yakin nggak lebih dari 40%. 53% dok. 53%, saya yakin kurang itu. Udah kalau dilihat wave movement-nya, cuci yang benar, termasuk saya pun mungkin kurang. Gitu. Karena memang kalau untuk dokter itu memang bermasalah di situ. Padahal yang sering mek-mekan banget itu malah kadang dokternya. Karena tindakan yang invasif dan lain sebagainya. Karena itu memang selain mengingatkan teman-teman perawat, memang teman-teman di dokter pun juga harus diingatkan tentang cuci tangan itu. Kalau saya pribadi, saya berusaha semaksimal mungkin untuk 5 movement dijalankan. Bahkan entah menggunakan sarung tangan pun ketika menyentuh pasien, sebaiknya harus tetap cuci tangan terlebih dahulu. 5 movement harus dijalankan dengan baik. Jangan mentang-mentang sudah pakai sarung tangan terus tidak menjalankan 5 movement. Karena 5 movement itu selain untuk melindungi diri Anda, petugas, juga untuk melindungi pasien juga. Gitu. Karena kalau infeksi terjadi, cost kita akan semakin tinggi, loss akan semakin tinggi, akan merugikan rumah sakit, merugikan pasien, dan merugikan petugas. Karena kita akan lelah juga, fatigue juga, merawat pasien nggak sembuh-sembuh. Gitu. Dan ini momen yang bagus. Saya rasa setiap bulan nanti ICU akan mengadakan seperti ini lagi. Kita undang terus Mas Daniel, PPI kita undang, GISI kita undang. Ini dalam bentuk percepatan kemampuan kita merawat pasien kritis, karena pasien kritis itu merupakan pasien yang multidisiplin, multi
peran di mana PPA satu sama lain harus mengisi di situ. Satu yang belum bisa saya targetkan di sini adalah saya masih mengharapkan farmasi juga ikut ngisi CPPT di ICU. Yang sudah ngisi baru gizi ya Mas ya? Ya. Itu. Sementara farmasi belum ngisi. Target saya farmasi juga harus untuk mengisi di CPPT di ICU. Bahkan PPRA pun harus ikut ngisi CPPT di ICU ketika dalam kondisi di mana penggunaan antibiotik sudah mencapai pada level-level yang sudah ditentukan. Itu. Nah, maka nanti tolong kita saling mengingatkan semua PPA harus mau ngisi di CPPT itu dan didokumentasikan dengan baik. Mungkin kalau saya ini, dan terima kasih kepada Bu Dini yang sudah memberikan masukannya, dan memang saya harap nanti komunikasi antara PPI dengan ICU juga semakin bagus dan semakin bagus. Dan untuk VAP, bundle VAP yang ada kemarin, saya sudah mengoreksi dengan teman-teman ICU. Kemarin yang jaga pagi siapa ya? Itu ada beberapa penambahan yang memang ingin kita tambahkan di situ, terutama penggunaan ET supraglotik sama penggunaan profilaksis antikoagulan. Itu. Terus kemarin sedasivokasinya juga belum jelas kata-katanya maksudnya apa, dan nanti akan kita perjelas lagi untuk sedasivokasinya itu sendiri. Mungkin nanti kita akan rembukan ulang untuk minta rekomendasi dari PPI. Kalau PPI yang merekomendasikan nanti Bu Dil pasti akan setuju kok. Penggunaan ETT supraglotik CAF itu. Karena memang itu hal yang harus kita lakukan untuk pasien-pasien yang untuk mencegah VAP itu. Evidence base-nya bagus, itu level 2A, artinya memang terbukti dia itu akan mengurangi angka kejadian VAP. Mungkin itu dari saya Mas Daniel dan Mbak Dini, turun. Iya Dok, terima kasih. Terima kasih dokter. Untuk yang lain masih adakah dari teman-teman ICU? Masih ada yang perlu kita diskusikan lagi? Mbak Indah, monggo. Terima kasih Mas Daniel. Dokter, izin mau bertanya, kalau untuk yang kasus-kasus yang kayak Bu Yustiani itu kan untuk dietnya itu susah untuk masuk ya dok, untuk absorpsinya. Sedangkan syarat kita untuk mencegah infeksi salah satunya adalah terpenuhinya nutrisi, kebutuhan nutrisi. Apakah cukup hanya dengan kayak infus klinik aja gitu dok? Sedangkan untuk nutrisinya gimana ya dok dengan kasus yang dietnya susah masuk gitu dok? Oke. Dan kebanyakan kita untuk kebanyakan juga ada yang NGT-nya itu kayak kehijauan gitu loh dokter, harus di spooling dulu dan lain sebagainya sehingga dietnya itu susah untuk masuk. Itu gimana dok penanganannya? Iya. Terima kasih dokter. Iki angel Mbak, sumpah angel. Karena ini berhubungan dengan kondisi pasien juga. Ketika dietnya itu tidak masuk, itu ada dua kemungkinan. Memang perfusinya usus yang jelek, ataukah diet yang kita berikan tidak tepat. Itu. Jangan-jangan diet yang kita berikan tidak pas, sehingga ususnya itu merontak. Ya, kata-katanya merontak itu kata-kata tanda kutip yang merontak itu maksudnya dia tidak bisa mentolerir diet yang kita berikan itu. Pemberian total parenteral nutrisi, klinik dan lain sebagainya itu sebisa mungkin kita hindari. Jadi setiap saya bilang sama Nurkolis loh, Mas tulisan sampean mampu berapa, ini bisa berapa, komunikasikan dengan perawat, nanti sisanya saya menambahkan lewat infus. Artinya Mbak Indah, tidak ada kata lain yang terbaik diet adalah tetap enteral. Nggak boleh parenteral diutamakan. Tetap enteral yang diutamakan. Parenteral diet nomor 2. Bagaimana kalau dietnya nggak bagus-bagus, nggak jelek-jelek, kita cari sebabnya. Apakah perfusinya yang masih jelek, ataukah memang kondisinya yang memburuk, dan lain sebagainya. Oleh karena itu memang kita nanti sepakat untuk mengetahui proses perburukan itu mau seperti apa. Kebutuhan cairan bagi saya tidak usah lagi bercondong ke CVC lagi. Kita sekarang sudah main-main menggunakan USG. CVC adalah nomor sekian. Sehingga kita belajar dari Bu Yustiani dan sebagainya, monggo yang Pak Zainal dan Bu satu lagi siapa Bu itu kita tenani, kita berusaha untuk sekarang menerapkan
bundle VAP ini sebaik-baiknya. Dan saya yakin dua-duanya nanti akan prolong ventilator. Serius saya yakin itu akan prolong ventilator. Oleh karena itu memang tantangan buat kita untuk belajar itu. Karena saya kemarin memasukkan pasien tetanus pun saya tuh rada deg-degan loh. Pas saya tanya kemarin, pernah nggak merah putih ngerawat tetanus? Belum pernah, Dok. Waduh, leboke rayo. Saya tuh deg-degan saya. Cuma saya mikir gini, kalau tidak pernah kita lakukan, kalau tidak pernah kita lihat, kalau tidak pernah kita coba, nggak ada suatu teaching material yang akan kita lakukan. Ini adalah teaching material, ini adalah aset berharga kita. Yuk kita tenanan ngerawat pasien itu, kita sebaik-baiknya ngerawat pasien itu. Kalau hidup alhamdulillah, kalau tidak ada kita sudah melakukan yang terbaik. Itu prinsipnya. Target di ICU bukan masalah hidup mati. Target di ICU adalah bagaimana kita melakukan SPO sebaik-baiknya. Hidup memang suatu outcome yang diharapkan. Output yang diharapkan, tapi outcome ini adalah kesuksesan kita melakukan SPO dan melakukan prosedur-prosedur dengan baik dan benar. Paham ya? Ada output, ada outcome. Outputnya adalah kita melakukan sebaik-baiknya, outcome-nya pasien nanti akan hidup. Gitu nggih. Misalkan outputnya sudah baik, outcome-nya jelek, enggak ada masalah. Yang penting kita kan berproses, kita belajar kan gitu. Jadi jangan minder loh, akhirnya mati juga, ora apa-apa, ora masalah. Yang penting kita sudah melakukan yang sebaik-baiknya. Itu prinsipnya. Itu Mas Daniel, saya kembalikan lagi. Terima kasih Mbak Indah sudah bertanya. Ada lagi? Mumpung gimana dokter, mau sampai jam berapa ini? Gitu dokter. Kurang kedengaran dokter? Saya rasa kalau semua sudah dapat, kita cukupkan. Nanti kita buat kesimpulan, Mas Daniel. Mas Daniel buat kesimpulan ya. Oke. Ya sekarang aja ya dokter, kesimpulannya dokter. Jadi pasien kita sebagai perawat ICU untuk mengelola pasien kritis itu adalah multidisiplin dokter. Oke, multidisiplin. Terus untuk indikator mutu kita ketambahan 3 ya dokter. Pertama pasien of bed daily sedation percussion, peptic ulcer disease prophylaxis, daily oral care with chlorhexidine 0,2%, kemudian penggunaan ET subglottic, penggunaan orogastric tube. Satu lagi apa ya dokter? DVT prophylaxis. DVT prophylaxis ya. Terus untuk kebutuhan cairan sudah tidak lagi, dan berarti kita tidak usah mengukur CVP ya dokter ya? Ya Mas, CVP cukup diukur sekali saja dan tidak harus tiap hari, tapi mungkin sekali, 4 hari, 3 hari sekali diukur nggak apa-apa. Karena mengukur CVC tiap hari justru malah resiko clotting nanti, karena nggak jalan terus loh Mas infusnya. Itu mendingan diukur 3 hari sekali, 4 hari sekali nggak apa-apa. Karena tiap pagi, tiap hari nanti saya akan selalu periksa pakai USG kecukupannya. Karena sampai sekarang pemeriksaan USG itu jauh lebih dipercaya dari beberapa penelitian daripada menggunakan CVP itu. Tapi untuk pengukurannya tetap terpasang ya dokter ya? Gimana? Untuk pemasangan pengukuran CVP-nya itu kita tetap pasang ya dokter? Pasang aja. Pasang aja. Karena di beberapa jurnal dikatakan kalau CVP semakin hari tiba-tiba peningkatannya semakin pesat, itu tanda-tanda perburukan. Sehingga nggak salah, CVP tetap diukur, tapi tidak usah terlalu sering. Itu aja. Terus kemudian untuk pasien-pasien oral hygiene ini dokter, oral hygiene ini kan 2-4 jam. Monggo atau bisa teman-teman memberi masukan 2-4 jam apakah kita bisa melakukannya tiap shift atau dalam satu hari 24 jam itu? Saya yakin nggak bisa, Mas. Jujur aja. Dan yang sangat bijaksana itu adalah kita menggunakan standar yang terlama setiap 4 jam atau mungkin setiap 6 jam. Oke, nggak apa-apa. Karena selama ini yang kita kerjakan adalah 2 kali kan untuk oral hygiene.
kita naikkan 4 kali. Tapi untuk sikat gigi 2 kali. Itu saja. Untuk oral hygiene ini dari teman-teman, apakah masih ada yang bingung oral hygiene itu seperti apa? Tetap beda ya dokter, oral hygiene sama apa namanya, sikat gigi nggih? Beda. Oral hygiene itu sogok-sogok sampai kemana tuh? Sampai ke tenggorokan loh, Mbak, Mas. Nggih. Kalau sikat gigi, giginya yang disikat. Gigi geliginya disikat. Itu. Jadi beda. Nggak punya Beda. tong statel, Dok. Belum punya. Kenapa? Kenapa? Statelnya belum punya kalau tangan kita masuk melewati tenggorokan atau pakai gunting jaringan kan. Besok beli di Kava Medica ya. Nak sing murah tuku dhewe, nak larang jago. Nanti kita usulkan ke farmasi. Terus kemudian untuk apa namanya, tanda-tanda kebersihan, keberhasilan uji air, ya, slow go slow. Ini apa namanya, kalau perfusinya gastrix jelek, apa perlu kita pakai steering pump itu, dokter? Nggak apa-apa Mas, pakai steering pump. Coba aja. Coba aja. Mungkin nanti teman-teman perawat ada satu yang ditugaskan untuk presentasi tentang apa? Nutrisi pasien kritis, Mas. Karena ini betul-betul nutrisi pasien kritis itu asuhan keperawatan. Sehingga saya pribadi pun masih banyak belajar tentang itu. Siapa tahu nanti jurnal-jurnal keperawatan teman perawat tahu lebih banyak. Atau mungkin besok kita nyari pembicara dari luar mengisi masalah kui. Itu aja. Oh iya. Ya, karena kebanyakan pasien kita tetap apa namanya, stress ulcer, betul. Iya. Iya, gitu. Kemudian untuk apa namanya, yang lain sudah cukup ya mungkin. Ada lagi teman-teman kesimpulannya? Monggo. Sama ini dokter, pemasangan oral tube ini mungkin teman-teman belum bisa mengaplikasikannya. Ya, kita belajar nanti ya. Nanti akan kita coba yang Pak itu dulu ya, Pak siapa namanya itu? Pak Zainal. Ya, coba nanti kita coba. Ya, terima kasih untuk waktunya dokter. Terima kasih untuk ilmunya yang sangat berharga buat kita teman-teman ICU. Memang benar-benar dari nol semuanya, yang nggak tahu apa-apa, mungkin dari Dokter Novi sudah bisa memberikan pencerahan buat kita. Nanti kedepannya untuk pelayanan ICU untuk lebih baik lagi. Ke depan kita bahas lagi ya dokter ya, mungkin kasus bukan PAP aja, yang tetanus ini juga, tetanus ini kan juga rumit, membingungkan lagi. Pemberian sedasi dan obat-obat semuanya jalan. Iya. Ya cukup sekian, terima kasih dokter untuk waktunya. Saya akhiri Zoom meeting malam hari ini. Selamat malam, semoga kita bisa ketemu besok hari lagi dengan keadaan sehat. Monggo yang mau beristirahat atau mau kegiatan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pamit ya. Oke, dokter. Iya, Dok. Terima kasih, Dokter. Terima kasih, Dokter. Terima kasih, Dokter.